Para hadirin jamaah pengawasan teras gubuk yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan sumonggo dari para jamaah yang berkenan. Dari area pendopo, dari jamaah putra sumonggo. Wonten? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus dalem badhe nderek tanglet wingi wonten permasalahan napa enten salah setunggal anggota tubuh ingkang diperban. Terus pripun amprih niku napa sahipun mandi junub napa wudu ingkang dirasa dokter mboten saged kenging toya. Sampun ngoten mawon. Kula mboten saged ngendika menapa-napa. Kalih ngapunten Pak sinten? Saking pundi? Muhammad Nur Kholis saking Manis Renggo. Lah iya, wong wis diperban barang kok ya cek iso junub lho. Wong polah kok ora wis-wis. Iya. Oh. Iya. Nggih. Tasih kegeden nafsune, Gus. Nggih. Sae niku, Pak, sae niku. Nggih niku. Sampun ngoten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus yang lain apa lagi? Ayo. Sudah malam ya, langsung ya. Terus selanjutnya bisa nih langsung. Sumonggo selanjutnya dari jamaah putri menawi. Yang jalur wonten monggo. Akhir pundi? Perkenalan riyin nggih. Saking pundi naminipun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderengipun Gus, nanti wonten ingkang lepat salah saking kawula. Perkenalkan kula saking Trenggalek bagian kidul piyambak. Sak kidul kula mboten enten Indonesia. Enten ini Samudra Hindia kalih Australia. Pundi Pak jenengan? Munjungan. Wus. Iya iya. Hati-hati loh Pak, kena roket sama nih. Mohon izin Gus niki Iya. nderek ngaos mugi-mugi saged istiqomah. Amin 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 amin. amin. Ingkang kula badhe tangletaken menawi Kanjeng Nabi niku dipun peringati kan lahiripun sing kathah. Lah menawi Mbah Yai, Mbah ngoten niku kan sedanipun niku luruhe pripun Mas asbabun nuzule pripun ngoten. Semanten matur nuwun salawatan ngapunten. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cek aku ngulik ashabil jabiro lho. Naminipun Pak sinten? Ali Mustaqim. Tayammum tayammum. Boleh Pak, Pak. Iya, boleh. Apa mau pertanyaannya apa mau? Pak kunjungan apa Pak? Sing dolanan roket mbek Australia malah. Anu Gus, napa niku? Menawi Kanjeng Nabi niku ingkang dipun panangkati kan ingkang dipun peringati kan lahiripun. Nah sementara menawi para yai, para alim ulama niku ingkang dipun peringati kan sedanipun. Niku kok mboten napa niku manut Kanjeng Nabi terus pundi niku lara-laripun napa genahipun pripun ngoten. Apa nak apa? Betul. Ketemu. Bukan golek yo malah.
Long yo sih goblok malah dikulitnya tayamum. Ora tayamum, jabiro. Jabair lho. Ashabul jabair lho, Pak. Iku mau lho bocah pola atraksi mau lho. Mboten niki lho, Pak. Iku kan berarti sak bare anu ya. Iku masalah ning anu iku. Faslun budak al-musamma mujibul ghusli. Kok faraid pisan. Bukan salah. Ini gimana? Sini, cepat. Kamu Yos. Kita wajuan. Awal lagi kita kuwi. Dadi dhewe iku paling enak iku opes-opes iku gawe kitab. Ben gak ngarang. Pasal lho. Satu-satunya senanmu juga ya. Bu, tapi sing lali aku. Iku sik jawab iku sik jawab Bapak Munjungan tadi aja dulu aja. Ya jadi padakno Pak Mbah Kanjeng Nabi ambek ulama Pak. Jangan disamakan Kanjeng Nabi dengan kita-kita. Artinya dengan gini, Rasulullah itu istimewa, itu qoblal wiladah. Rasulullah itu mulai era Mbah Nabi Adam itu memang sudah sangat istimewa dan sudah selalu dirayakan. Sudah dipundi-pundi mulai Mbah Nabi Adam. Bahkan kita semua tahu bahwa Mbah Nabi Adam itu menikahi Dewi Hawa saja. Itu maharnya adalah as-shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin untuk kemudian kita samakan dengan beliau-beliau. Lah sedangkan ulama kenapa kemudian ulama itu kenapa kok dikholi? Karena memang itu sebagai pengenang akan jasa-jasa beliau sebelum pada waktu hidup untuk menjadi kenangan jasa-jasa perjuangan pengabdian beliau di tengah-tengah masyarakat ketika beliau hidup. Lambah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum kelahirannya memang sudah jadi keberkahan untuk seluruh alam. Wong Nabi Adam niku tas diciptakno saja, niku asmane Mbah Kanjeng Nabi sudah beliau baca di pintu-pintu wilayah surga itu. Makanya tidak bisa. Nah kalau khol yang penting untuk kita pahami khol itu ya memang untuk gini Pak. Jadi sehebat apapun kita berjuang atau sehebat apapun kita berusaha, itu endingnya, kuncinya itu ada di apakah pada akhirnya kita semua ini husnul khotimah apa tidak. Lah khol itu untuk memastikan bahwa perjuangan ini beliau lakukan sampai akhir fil istiqamah, fil khidmah, fit ta'ah dan lain sebagainya. Itu hanya bisa kita lihat di akhir. Maka perayaan itu baru kita mulai setelah beliau wafat. Lah Kanjeng Nabi mboten, lah Kanjeng Nabi niku memang qoblal wiladah, sebelum dilahirkan saja itu memang sudah sangat istimewa. Dan sudah biasa dirayakan oleh umat-umat terdahulu. Artinya memang nama itu sudah besar sebelum berkarya. Lah sedangkan ulama itu besarnya karena berkarya. Tapi kapan dirayakannya? Ketika karya-karya yang besar ini bisa beliau bawa sampai akhir hayatnya. Di penghujung
perjuangan beliau husnul khotimah, disitulah kemudian beliau berhak mendapatkan penghargaan kayak misalnya kayak di Kholi dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Pak, kira-kira begitu. Di kamu wasahibul jabair, nah ini mau atraksi malah, sing tangane wis portal malah, paham ra? Tapi malah polah sing ngene lho, sing polah kono sing malah kon golek iki tapi awake dhewean ketne. Oke, tambalan, kok tambalan? Apa jenenge? Perban atau apalah itu boleh untuk kemudian apa namanya? Yamsahu 'alaiha bil ma atau yumsahu 'alaiha bil ma, ngono ya gak apa-apa to, yamsahu 'alaiha bil ma. Artinya untuk kemudian kita usap dengan air tidak apa-apa. Kalau memang tidak mungkin illam yumkinhu naz'uha. Kalau memang tidak mungkin untuk kita copot. Karena kita khawatir akan ada masalah kalau kita copot. Wa yatayammamu sahibul jabair fi wajhihi wa yadayhi wa yusalli wa la i'adata alaihi in kana wada'aha ala tuhrin. Dan dia boleh untuk kemudian melakukan sholat, bahkan dia tidak perlu mengulangi salatnya kalau memang ketika waktu masangnya, ketika waktu menempelkannya atau memperbannya itu kondisinya dalam kondisi suci, paham enggak? Jadi dia saat durungi nambel itu pancen wis dalam kondisi suci. Dan waganat fi ghairi a'dha'i tayammum, dan luka itu atau apa itu, patah itu misalnya, itu tidak di anggota tubuh yang harus ia basuh, harus ia usap ketika tayamum. Misalnya senceklek kuwi pupune misalnya ngene ya. Lek gulu yo hatam to, Bro. Lek senceklek gulu yo, kuwi yo aneh-aneh ya ne. Kuwi diapakno kok nyapa kok dia anu niku bleset gulune. Bleset 4 senti yo nalken enten nyapa to kok repot ya. Wis, kira-kira begitulah kira-kira. Kira-kira gambaran singkatnya begitu. Cuma menurut Imam Nawawi itu kadosin mboten nggih. Menurut Imam Nawawi ini bebas fi a'dha'i tayammum atau tidak itu enggak masalah. Hukumnya tetap boleh sholat dan kemudian tetap enggak perlu mengulangi salatnya. Kira-kira begitu. Tapi prakteknya yang paling penting kamu perhatikan dan itu agak sulit itu sebetulnya hanya satu. Memastikan ketika dokter masang itu, ini posisinya suci. Yang membuat dia pada akhirnya bisa tetap sholat dan dia tidak berkewajiban untuk mengulangi. Lah, tapi yo ngono, awakmu iki wis Masya Allah, wis ceklek ya aja atraksi neh. Kayaknya apa tuh ngangel-angel ngono iki Coweklek malah polah. Kok yo cek pengen. Ya wos, astagfirullahaladzim. Ya wes bagus Pak, gak apa-apa Pak, gak apa-apa ben ketok tetap menungso lah. Bagus. Oke, kira-kira begitulah kira-kira Pak. Jadi pada waktu nambalnya itu tolong kondisinya pas suci, syukur-syukur untuk menghindari khilaf. Ya kalau yang patah itu bukan a'dha'it tayammum, bukan di tempat-tempat yang memang harus ia eksekusi ketika dia bersuci. Pun. Alhamdulillah, matur nuwun Pak Ali Mas Tukin. Iya, itu seharusnya banyak, masih syarat-syaratnya banyak. Termasuk pakai perban itu tidak boleh panjang. Kayak saya misalnya ya, ceklekmu itu atau luka yang harus diperban itu misalnya sekian senti ngono ya. Aku gak oleh mau perban itu sampai toko kuene misalnya, paham ora? Perban itu ya dipres aja. Kok perban iki lho, sing gampang saiki lho. Apa jenenge ngarani? Ya model-model semacam itu. Kan sekarang itu model kayak jahitan sekarang. Nggih Pak nggih. Jahitan sekarang kan modelnya ngoten nggih. Koyok disolasi ngoten nggih. Tapi kalau mau cepet rodol kuwi. Langsung Pak. Bentuknya kayak solasi, tapi itu kalau sampai kamu buka wah iya. Ambiar lho kuwi. Ambiar tenan, ora ambiar lagu lho. Ambiar tenan. Nah, tolong ya iki dokternya ya kudu melu ngaji. Tolong dokternya itu dipres. Artinya dipres itu pokoknya aman gitu aja. Yang kira-kira tidak mungkin copot. Jangan terlalu banyak, jangan berlebihan. Lha sing paling berlebihan niku nek masang dhewe hakikate. Nggih mboten, Dok. Niki dokter niki. Niki dokter niki. Spesialis bedah. Spesialis bedah niki. Nggih. Lah iku sak omong pisan dokter. Nah iki Pak, sampeyan manfaate ngaji Pak ya.
tolong sama lek pas masang niku, tolong dipres. Karena kalau jenengan makin terlalu banyak memakan tempat, maka dia akan kerepotan untuk bersucinya. Niku masalah. Utawa makin takok imon pas ini, wudu ase lah. Wudu ase engko ka eksekusi. Ngoten, bagus niku bagus niku. Pokoknya jek iso mlaku, dhek iso anu ngoten lho. Dan sadar kondisinya nggih aman-aman mek ceklek ngoten to. Lah kecuali lek sing ceklek niku gulu. Hubungannya mesti mboten dokter bedah nggih. Niku motin nggih. Kira-kira ngono, cocok. Santai saja, tenang saja sampean. Ya wis ngono kuwi ngaji ku, tenang ae. Ben mantep awake dhewe. Wis, pun yang lain apa yang lain? Alhamdulillah ilmu baru Gus, matur nuwun. Ingkang setri sakniki. Jamaah paling tebih wonten Alah yo terserah lah. dari jamaah putri. Ngene iki ngerti yo ngene ngono jane mau kudune dimasakne sak sawure ngene ya Tapi kan kita mau libur panjang ini Pak ngaji ini, Pak. Karena kan kita besok mungkin rutinan kan sudah ketabrak apa namanya? Lebaran, sampean wayahe sowan-sowan, wayahe silaturahim. Yo kaya iki mau lho wayahe mancing malah ngaji wah aneh-aneh awakmu. Tak sih. Oke. Ada yang putri ada atau yang mungkin Wonten yang Gus. Mic-ipun saged disalurkan. Nami saking pundi kesan-kesanipun ngaos dan pertanyaan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nderek tetepangan kula Wahyu saking Joho Wates. Niki kula badhe tanglet perihal napa to niku ikhlas. Napa to niku ikhlas? Mriki nggih carane niku pripun kersane ikhlas ngoten lho. Sebagai niki kok kaya pedot ngono ya, Pak. nggih ngeten Ini mana rumahnya ini tadi? kula Joho Wates. Oh? Nggih. Niki kan kula sebagai tiyang sing keluargine pun mboten jangkep nggih. Kadang niku tesih gampang grentes mboten trima ngoten kali nggih kangen teng almarhumah. Napa melih menawi ningali adik kula niki grentes lara ati mergi rencang-rencange niku kadang mbuli. Wah, piatu ngoten. Niku napa melih kan rencang-rencange niku sing ngilok-ngilokno ngoten niku lare-larene tesih jangkep ngoten niku. Nggih niku kula pengen nyikapine pripun ngoten niku lho. Kadang nggih pun nyobi ikhlas tapi wanci ngibadah ngoten niku kelingan almarhum ngantos grentes mboten jenak ngoten ngibadahe. Nggih menawi sampun matur nuwun. Harusnya pertanyaannya itu adalah sabar. Memang bahasa kita itu ada bahasa istilah merelakan itu dengan bahasa mengikhlaskan. Ya, bahasa kita memang begitu. Bahasa kita itu merelakan sesuatu itu sifatnya mengikhlaskan. Tapi kalau melihat situasi ini sampean kan kudune pertanyaannya adalah sebetulnya bagaimana cara kita bersabar. Oke, semua bahas itu mau adalah ternyata berat. Mereka awakmu mau nyeritani kehilangan ibu. Saya itu pernah cerita di antara sekian banyak yang paling mungkin untuk kita gambarkan, kita kehilangan, itu bisa kita antisipasi. Tapi di antara barang dunia yang paling gak kena diantisipasi itu lamun toh kehilangan ibu. Ya kita kalau hanya dari sisi isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah, iya kita paham. Kita sabar, kita melatih diri untuk sabar. Ya kita yang ngerti bahwa idza ra'aitallaha fil kulli fa'ila ra'aita jami'al kainati milaha. Kita ngerti bahwa pasti ada hal yang istimewa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita kehilangan sesuatu, ada hikmah yang luar biasa di sana. Kita ngerti. Tapi kalau sudah kita ngomongkan ibu yang meninggalkan kita, maka
Dunia ini piye? Latihan-latihan panjang yang sudah kita lalui itu belum tentu untuk kemudian punya kemampuan untuk membuat kita bukan tidak menyadari, tapi melepaskan begitu saja. Itu normal sekali, Pak. Itu normal sekali. Bahwa sampean tetap kudu husnudzon bi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah penataan terbaik untuk kalian sekeluarga di masa-masa yang akan datang. Iya, itu wajib. Husnudzon kita. Husnudzon itu memiliki perasaan yang baik, atau prasangka, bukan perasaan ya, memiliki prasangka yang baik atau keyakinan bahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hikmah luar biasa di kemudian hari untuk panjenengan dan adik-adik panjenengan. Sampean cukup harus bangga. Rasulullah sebagai al-hadi lil ummah, khairul anam khairul bashar, asya yatima. Beliau itu tumbuh besar dalam kondisi yatim. Tapi bukan berarti kemudian kita sebagai anak punya kemampuan untuk melupakan begitu saja, nelongsoni apa meneh wis cedhek bodho ngene iki. Ya, Pak. Jadi makanya kalau ngomong ini bukan masalah ikhlas, ini masalah bagaimana kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka latihlah diri kita untuk terus husnudzon dengan Allah, bahwa pasti akan ada hikmah yang luar biasa besarnya, entah itu mempercepat kedewasaan kamu, mempercepat langkah kamu, atau bahkan ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kamu lebih dekat kepadanya. Kalau tasik sonten wau, makanya ini bagi semuanya ya. Masih sore tadi saya itu nulis betapa pentingnya kita ini bersyukur dengan semua nikmat yang kita miliki, apalagi itu keluarga, apalagi itu orang tua, apalagi itu ibu. Paham? Mergo kalau dalam hikam itu ada istilah, kita ini harus sering-sering berdoa, ya Allah, tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu ada di tangan kita. Dengan cara kita mudah bersyukur, mudah berterima kasih, mudah menerima. Jangan sampai jenengan tunjukkan nikmat itu ketika nikmat itu sudah nggak ada. Tahu-tahu kita panik. Kowe ibumu jek enek, gak patek ngregani, gak patek ngrungokne. Tapi ketika kamu kehilangannya, belum tentu kamu memiliki ketabahan atau kekuatan untuk kemudian menerima itu semua. Zaman jek enek digugah bulet, diceluk bulet, dikongkon bulet. Tapi ketika nggak ada, paniklah kita. Maka apa tuh bahasa tulisanku menendisi aku lani sih. Aku mau wis nulis kok. Aku nulis dhewe mau. Kak tulis dhewe. Lali aku. Malam yukbil ala Allah bimula tafatil ihsan kida ilaihi bisalasilil imtihan. Kalau dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya ternyata tidak mampu membuat kita bersyukur dan dekat kepadanya, Allah akan cari jalur lain untuk kita dekat. Caranya apa? Kita akan dikasih cobaan yang bertubi-tubi sampai kamu sadar kamu betapa lemahnya, sampai kamu sadar kamu betapa tidak mampunya, sampai kamu sadar kamu betapa butuhnya, pada akhirnya kamu langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum itu terjadi semua, kalau kita memang dalam kondisi yang lengkap, dalam kondisi yang sempurna, dalam kondisi yang serba ada, artinya tenaga kita ada, umur kita masih ada, tolong syukuri semua, khususnya keberadaan keluarga kita. Moga-moga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita moga-moga diberi panjang usia, moga-moga diberi kesehatan, dan kita sebagai anaknya moga-moga diberi kesempatan untuk berbakti kepada beliau berdua. Kita ikut doakan Mas, moga-moga ibu sampean mendapatkan maghfirah, dan juga kita doakan moga-moga sampean sekeluarga moga-moga dijadikan anak-anak yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semua hal baik, pastikan itu adalah cara komunikasi sampean dengan ibu kalian. Lho nggih, saestu niku. Karena semua amal baik yang kamu lakukan itu semua pahalanya pasti akan mengalir ke ibumu. Pasti, karena apapun kamu adalah hasil didikan ibumu. Kamu, ya, tenang, sabar.
keterpurukanmu tidak akan loh gini, semua yang terjadi pada kita yang masih hidup ini semuanya akan diinformasikan kepada para keluarga kita yang sudah mendahului, entah kelakuan kita yang busuk, entah kelakuan kita yang baik, atau situasi kita selalu dikabarkan. Jangan sampai ibumu di sana kemudian terus mendapatkan kekecewaanmu akan tatanan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kamu sadari. Bukan masalah kamu kehilangan ibumu, tapi jangan sampai ini nanti merembet kepada kekecewaan kamu akan penataan qadha qadare Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Mas, itu yang penting. Ya, bahwa kamu nelongso